Bung Boyamin, kalau tadi disampaikan oleh Bung Adian, artinya Harun Masiku diperas dong, bukan menyuap, begitu ya? Ya ini kan kita bicara hukum aja. Wahyu Setiawan, terus Frida Tio, terus juga beberapa yang lain. Itu kan sejak awal rumusan pasalnya adalah pasal suap. Suap, oke. Dan nyatanya Wahyu Setiawan juga divonis bersalah karena menerima suap. Menerima suap. Beda dong apa yang disampaikan oleh Bung Adian. Ya enggak apa-apa versi, tapi kita bicara hukumnya begitu. Dan Harun Masiku pun juga. Tapi dari konstruksi kasusnya sudah dari partai sudah oke, tinggal kemudian mentok di KPU yang kemudian KPU meminta uang, begitu? Ini loh, KPK juga sering, tidak hanya sekali dua kali, menggunakan pasal pemerasan. Kalau itu memang dirasa pemerasan. Tapi itu ini enggak. Loh, ya kan versinya KPK sudah menetapkan tersangka. Terus sudah diverifikasi oleh pengadilan. Sudah putus sampai inkrah bahwa Wahyu Setiawan itu menerima suap. Harun Masiku tersangka memberi suap. Sudah kalau itu. Jadi beda Bung Adian. Begini loh, sederhana saja. Oke, kalau kemudian Harun Masiku tidak memberikan uang, dia kehilangan apa? Loh, persoalannya suap itu sederhana. Memberi itu bahkan sebenarnya saya ingin mendapatkan izin penggilingan padi. Sudah memenuhi syarat semua. Itu. Tapi saya memberikan uang kepada kepala dinas PTSP. Itu tetap dianggap suap. Begini, gitu makanya atau gini. Kalau bolehlah dianggap gratifikasi kalau tidak dilaporkan gitu. Jadi karena ini tertangkap tangan, ya itu suap dan menyuap. Begini, kalau Harun Masiku tidak bayar, dia kehilangan apa? Loh, itu silahkan perdebatan di hukum. Ini sudah makanya kalau toh Harun Masiku tidak terima dianggap sebagai pelaku, bisa mengajukan pra-peradilan tidak sahnya penetapan tersangka. Udah enggak bisa diperdebatkan, udah inkrah kok. Kita gitu sedang berdiskusi toh. Ya. Oke. Bisa saya selesaikan? Ya. Loh, oke. Tadi kan agak ini kan kalau bisa saya selesaikan begini. Ya, oke. Silakan Bang Adian. Kita biarkan publik menilai. Kalau kamu tidak bayar, maka kamu kehilangan jabatanmu sebagai anggota DPR. Di mana kita bilang ada unsur pemerasannya. Ketika dia tidak membayarkan sesuatu, dia kehilangan haknya. Ini beda dengan suap menyuap dalam proyek. Berbeda. Oke. Saya merasa punya hak untuk menjadi anggota DPR. Dari mana hak itu saya dapatkan? Hak konstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Hak itu melekat pada saya secara konstitusional. Kalau saya tidak bayar, saya kehilangan itu. Oke. Pemerasan bukan. Unsurnya terpenuhi enggak? Terpenuhi. Tapi sudahlah. Kita tidak bahas itu. Yang saya minta boleh nggak berlaku fair. Untuk yang tidak berlatar belakang partai, ada 4 orang lagi yang jadi buronan. Yang lebih lama. Bahas, bicarakan, buatkan sayembara. Biar fair. Ada 4 panggil. Lagi. Oke, siapa yang terkait dengan Kirana? Panggil. Siapa yang terkait dengan buronan yang lain? Panggil. Kenapa yang dipanggil semua yang terkait dengan Harun Masiku? Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Menjelang pilpres dipanggil. Menjelang momentum politik dipanggil. Ayo kita berlaku fair. Itu loh. Nah yang kita inginkan apa sih? Fairness kok. Adil saja. Itu loh. Dari sisi mana? Dari sisi manapun. Kan sederhana. Tapi sebenarnya Pak Adian setuju nggak ini dituntaskan perkara ini? Loh, begini Pak, saya setuju nggak segera dituntaskan? Sebentar dulu, saya setuju semuanya dituntaskan. Yang saya tidak setuju ketika yang lain tidak dipersoalkan, hanya Harun Masiku yang dipersoalkan. Sementara, sementara dari jumlah uangnya lebih besar yang lain. Sementara di yang lain 8 tahun buronan, Harun Masiku 4 masuk 5 tahun kelima. Kenapa yang kecil suap menyuap berdasarkan proses yang dia yakini sebagai hak konstitusional itu menjadi lebih besar dibandingkan yang lain? Kenapa? Ayo jelaskan pada saya, kita jelaskan pada rakyat. Apa dasar pertimbangannya? Kenapa kemudian yang 3 tahun lebih lama dari Harun Masiku menjadi buronan tidak pernah dibahas? Bahkan Pak Aiman tanya, siapa itu Kirana?
Ya berarti gini, Pak Adian Napitupulu bisa ikut barisan saya gugat KPK pra-peradilan terhadap perkara itu. Atau PDIP di Komisi 3 juga mempertanyakan itu. Saya pun masih punya daftar 4, itu besok Petral. Terus ini yang masih buron nih, yang masih buron maksudnya? Ya bukan, kalau ini Petral ini udah lama, tapi tidak diproses-proses. Sekjen DPR terkait dengan rumah dinas. Terus ini kemudian Paulus Thanos yang EKTP. Terus beberapa TPPU yang Rita Widiasari, saya daftar kok, saya akan ngasih hadiah di akhir masa jabatan pimpinan KPK ini 5 pra-peradilan. Jadi saya seneng Pak Adian Napitupulu bisa ikut juga menggugat itu. Kenapa si Kirana Kota gini loh. Dan saya selalu mengatakan buronan KPK berapa? Saya sebutkan juga itu kok. Saya punya datanya tanpa harus saya buka Google lagi, saya ingat persis itu kasusnya di mana kok. Gitu loh. Ayo kita tuntaskan, kita selesaikan KPK ini gitu loh. Tapi mohon maaf sih Pak. Kan ada pemerasan penyuapan ini. Ya kan kayak tukang gergaji 2 orang itu ya. Maksud saya apakah KPK punya hasil rekaman itu pemerasan atau penyuapan? Itu aja apakah dibuka di sidangnya Pak Wahyu waktu itu atau tidak? Ya sudah clear Pak. Dibuka udah clear Pak. Dibuka itu pemerasan penyuapan. Siapa yang penyuapan? Udah ingkrah. Jadi dengan segala alat buktinya, penyuapan, bagaimana rekamannya, komunikasinya, Wahyu Setiawan nyuruh Tio, terus bagaimana komunikasinya, itu yang telepon dulu. Juga ada gini loh, ada cerita juga, Rizky Amelia itu juga tidak terima kalau dia diganti dan akan menempuh hukum kalau diganti. Jadi ada proses yang KPU juga harus memperhatikan calon yang juga mau diganti, nomor urut yang di atasnya. Jadi itulah kenapa kemudian KPU dengan dalih itu wah enggak gampang itu gitu loh. Tapi kemudian ada yang mengambil kesempatan minta uang gitu loh. Tapi kemudian juga memberi tanpa ada unsur, menurut saya itu pemerasan dan bukan itu sudah terklarifikasi di pengadilan. Itu aja saya kira. Terima kasih. Silakan Bung Refli. Tampaknya ada pendapat lain. Silakan. Iya, begini. Kegagalan kita melakukan judgement itu kalau kita tidak clear mengkonstruksi kasusnya. Itu saya mau jujur sejujur-jujurnya kasusnya ya, tanpa mau membela siapapun. Jadi gini, kasusnya ini kan bermula dari meninggalnya Nazarudin Kimas. Nazarudin Kimas itu caleg PDI Perjuangan di daerah Sumsel. Saya lupa Sumsel 1 atau Sumsel 2 ya. Nah, dia dapat kursi nomor 1. Tetapi sebelum dilantik, Nazarudin Kimas yang adiknya Taufik Kimas ini meninggal dunia. Berdasarkan peraturan KPU dan yang lebih atas lagi Undang-Undang Pemilu, kalau meninggal maka digantikan calon berikutnya. Nah, calon berikutnya namanya Rizky Aprilia. Rupanya Harun Masiku ini yang cuma menduduki suara nomor 6 ingin kursi itu. Ingin kursi yang ditinggalkan oleh Nazarudin Kimas. Karena itu salah satu upayanya adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap peraturan KPU. Oke. Karena peraturan KPU itu mengikuti undang-undang yang mengatakan bahwa dalam kasus seperti itu, dalam kasus yang pemegang kursi kemudian tidak dapat mendudukinya, maka kita tahu semua kursi diberikan kepada nomor 2, suara terbanyak berikutnya. Kan begitu. Lalu karena ini special case, diajukanlah permohonan yang meminta agar suara orang yang meninggal itu menjadi hak partai politik. Dan dalam permohonan itu diajukan juga penggantinya Harun Masiku. Begitu. Oleh Mahkamah Agung hanya dikabulkan sebagian. Apa itu? Yaitu benar itu hak partai politik. Tetapi tidak dikabulkan penunjukan Harun Masiku. Alasan MA adalah itu bukan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk menunjuk. Bukan ranah dari judicial review. Tetapi pelaksanaan dari hak partai politik itu harus mengacu pada prinsip good governance, clean government. Yaitu harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Nah, undang-undang mengatakan penggantinya adalah suara terbanyak berikutnya. Dikunci di situ. Putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa mengalahkan undang-undang. Karena putusan Mahkamah Agung itu dalam konteks judicial review terhadap peraturan KPU. Karena itu acuannya tetap undang-undang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ketidakpuasan. Seolah-olah, ya sebentar dulu.
Ya, sebentar dulu. Nah, seolah-olah bahwa dikabulkan, tetapi putusan MA itu banci. Dia mengambil wilayah yang sesungguhnya tidak bisa dia kutak-katik. Karena judicial review itu menyangkut peraturan KPU, bukan menyangkut undang-undang. Kecuali kalau dia ke Mahkamah Konstitusi. Kalau dia Mahkamah Konstitusi bisa. Nah, setelah itu dia minta fatwa Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung sekali lagi. Agar pelaksanaan dari ini semua memperhatikan putusan Mahkamah Agung. Kan begitu? Putusan Mahkamah Agung sepertinya tadi putusannya. Menyerahkan ke partai politik. Iya, tetapi kemudian dia kunci dengan good governance, clean government. Ikut undang-undang. Ikut undang-undang. Nggak bisa ikut peraturan. Jadi, gimana yang mesti diikuti nih? Nah, terus terang aja dicek juga Mahkamah Agung itu ada apa. Bikin putusan-putusan yang nggak jelas begitu. Maksudnya putusan yang mengambang akhirnya tidak bisa di-execute gitu. Sebentar dulu Bang. Oke. Bung Adian sebentar. Saya kan tidak memotong Anda kan. Saya sengaja mendengarkan. Karena saya tahu sebelumnya kita berdebat juga di ILC soal seperti ini. Jadi sebenarnya dalam konteks seperti ini. Kita kan sebenarnya agak aneh. Agak anehnya begini. Ini kasus kan gak gede-gede amat. Suapnya cuma ratusan juta saja. Diduga Wahyu Setiawan minta 900 miliar. Kemudian yang sudah terdelivery, 900 juta, saya bilang ratusan juta. 900 juta dan yang terdelivery 600, ya kan? Nah, konstruksinya sudah jelas, kasusnya suap. Pada waktu itu yang ditangkap Theo Fredilina, itu mantan anggota Bawaslu yang kemudian masuk ke PDI Perjuangan. Ada yang namanya juga Saiful. Kemudian Wahyu Setiawan sendiri. Setelah ngasih endorsement di 50 tahun buku Refli Harun, tiba-tiba ditangkap dia, ya kan. Jadi ada juga Wahyu Setiawan di buku 50 tahun saya itu. Saya bilang, aduh ini sudah dicetak bukunya kan. Dan gak bisa lagi kita remove itu. Nah itu kasusnya. Tetapi salah satu yang berkepentingan Harun Masiku tiba-tiba dia melarikan diri. Ya kan. Sempat keluarlah, masuk lagi dan lain sebagainya. Kita heran, kenapa kemudian dia tidak tertangkap? Kan begitu. Padahal kasusnya, ya sebenarnya kan bukan kasus gede-gede amat. Karena saking banyak kasus di Republik ini kan, bukan karena tidak penting. Nah, karena itu kemudian masuk nuansa politiknya kan pada waktu itu. Ini mohon maaf ya. Tiba-tiba tersebutlah yang Al-Kisah, Badan Intelijen dan lain sebagainya. Kemudian orang bicara tentang PDIP dan hubungan dengan institusi dan lain sebagainya. Ini sudah mau ditangkap karena dilindungi oleh institusi tertentu. Dan kemudian terkait dengan pelemahan KPK. Ini kan terjadi setelah KPK dilemahkan dengan dua hal. Satu dengan Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 tahun 2019. Kedua dengan pemilihan pimpinan KPK yang baru yang diketuai oleh Firly Bahuri. Firly ini selama memerintah kelihatannya menjadikan KPK juga alat bargaining juga. Kan kita tahulah, tiba-tiba ada kasus suap, ada kasus pelanggaran etika Gufron, ada kasus, bayangkan ada 5 anggota KPK, itu 3 paling tidak bermasalah. 1 dipecat, 1-nya berhenti. Siapa yang perempuan itu? Lili Pintauli. Jadi ada hal-hal yang kemudian menyebabkan KPK menjadi tidak lagi punya marwah, tidak lagi mempunyai kekuatan. Bahkan untuk menangkap Harun Masiku pun yang diduga pada waktu itu isunya dilindungi oleh lembaga lain, gak bisa dia. Ini mohon maaf Pak, saya harus frankly speaking, kita ini seriusnya sih memberantas korupsi. Sekarang balik lagi, setelah gagal ketua KPK dari kepolisian, yaitu Firly Bahuri, sekarang dari polisi lagi Pak. Padahal munculnya KPK itu adalah sebagai trigger mechanism karena polisi dan Kejaksaan Agung dianggap belum mampu melaksanakan tugasnya. Maka dibuat yang namanya lembaga extraordinary semacam KPK. Tapi sekarang KPK sudah dipolisikan semua. Dan sekarang bahkan pimpinan KPK itu tidak berdaya. Karena mereka bukan lagi penyidik kalau tidak salah. Dalam undang-undang yang baru. Jadi mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk menetapkan orang sebagai tersangka saja. KPK itu nggak bisa pimpinan yang 5 itu.
harus rely on dengan staf-staf KPK yang kebetulan dari institusi yang dianggap belum mampu melaksanakan tugasnya. Nah itu persoalan kita sekarang ini. Jadi kalau sekarang ada kekuasaan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, ya saya appeal Pak Prabowo, bongkar hal seperti ini. Ya tetapi kalau seandainya orang yang diduga bermasalah masih ada di kabinet Bapak, ya susah juga. Masih powerful dia. Makanya jangan rekrut orang-orang yang dianggap bermasalah yang bisa menghalangi proses penegakan hukum. Itu poinnya. Cuma kita ini nggak mau ngomong terus terang. Ini beliau nggak mau ngomong terus terang. Ada apa dan lain sebagainya. Padahal kita baca berita-beritanya seperti itu. Kan itu soalnya. Nah cuma sekarang ini menjadi tidak elok, tidak enak. Karena saya sudah kadung cinta sama PDIP dan Adian Napitupulu. Kenapa saya jadi cinta? Karena dia satu-satunya harapan kita di oposisi. Kan saya sudah komitmen untuk oposisi 5 tahun. Kan nggak ada teman kalau seandainya temannya Rocky Gerung. Rocky Gerung kan bukan partai. Coba bayangkan. Nah sekarang ketika PDIP di posisi sebagai oposisi satu-satunya, entah serius entah nggak serius itu soal lain. Tiba-tiba dia mulai diutak-atik dan lain sebagainya untuk kasus-kasus seperti ini. Padahal memang ada yang jauh lebih besar, ya kan? Yang besar itu adalah koruptor masih bercokol di kabinet. Itu. Untuk sebentar saya stop dulu dan saya ucapkan selamat atas keberanian PDIP memecat Jokowi, Gibran dan KA dan Bobi Nasution. Tadi ada yang mau disampaikan Bung Adian, silakan. Gini ya, kejadian seperti ini banyak nggak? Banyak banget. Misalnya begini, saya pernah langsung telepon ke Menteri Kehutanan. Ada informasi saya dapatkan perusahaan A ini sudah dapat IUP. Oke, tapi nggak bisa nambang. Kenapa? IPPKH-nya nggak keluar. Kenapa IPPKH-nya kalau nggak keluar? Kuotanya habis. Saya bilang sama Ibu Menteri Kehutanan waktu itu Bu Siti Nurbaya, Bu bisa nggak sih kuota IPPKH itu diumumkan di publik? Sehingga ketika habis orang nggak ngurus IUP gitu loh. Nah setelah dia urus IUP, mau nambang nggak bisa, IPPKH nggak keluar, apa pilihan dia? Cari jalur lain dong. Itu loh. Saya sudah punya izin usaha pertambangan. Mau ngiris izin pinjam pakai kawasan hutan, kuota habis. Repotnya kuota itu dia nggak tahu sudah habis atau tidak. Nah masalah begini banyak banget. Ketika tidak kita perbaiki, maka tanpa disadari negara ini memproduksi penjahat. Itulah sebabnya ada pelakor bang toh. Apa? Penambang lahan koridor. Kenapa? Apa? Dokter dokumen terbang. Itu loh. Nah ini banyak. Apa? Yuk kita perbaiki yuk. Jangan kemudian orang dipaksa jahat. Dia ngurus IUP habis miliaran, sudah mau ngambil cangkul sama beko buat nambang, nggak dapat IPPKH. Dia jadi penambang lahan koridor. Orang baik ini dipaksa jahat untuk bisa kembali uangnya agar tidak ditagih bank, tidak disita asetnya. Dia berusaha melindungi apa yang dimiliki dengan melakukan kejahatan. Nah yang kayak begini bisa nggak kita perbaiki? Ini contoh kecil saja gitu loh. Bisa nggak kita perbaiki bahwa kemudian jangan ambigo dong Mahkamah Agung. Iya enggak gitu loh. Boleh enggak. Harun Masiku pertama gugat uji material. Hasil keputusan uji material membingungkan dia. Dia butuh kejelasan. Keputusanmu apa sih Mahkamah Agung? Oke, untuk penjelasan itu dia minta fatwa. Dia ikuti prosedur itu. Fatwa itu bilang masih ambigu ya Pak Refli ya. Masih ambigu. Nah ambiguitas ini membuat dia akhirnya menjadi orang jahat. Saya yakin ini maksud fatwa ini. Saya yakin begini. Minta partai dikasih rekomendasi. Bahwa penggantinya adalah Harun Masiku. Dengan putusan ambigu, dengan fatwa ambigu, dan rekomendasi partai, dia datang ke KPU. Kayaknya saya deh. Itu. KPU punya sikap lain. Menetapkan orang lain. Oke. Berikutnya, mereka bilang kalau kamu mau ditetapkan, bayar. Dia bayar. Oke, kalau kita runut, andai kata keputusan MA tidak banci. Andai kata keputusan fatwa Mahkamah Agung tidak banci. Ada nggak Harun Masiku? Nggak ada.
Jadi harum masiku itu produk apa? Produk dari ketidakpastian hukum kita sendiri. Produk dari ambiguitas keputusan MK dan ambiguitas fatwa MA. Bukan MK. Keputusan MA dan fatwa MA. Ambiguitas dan kebencian itu melahirkan harum masiku. Tegaslah kita berbangsa ini. Iya, enggak. Mau dapat izin tambang, buka IPPKH-nya. Kalau enggak, jangan kasih. Itu loh. Kalau boleh, jalankan. Enggak. Nah, kalau begini terus percayalah, akan lahir harum masiku lain dalam banyak peristiwa. Akan banyak kejahatan-kejahatan lain yang tanpa sadar negara membuat mereka jadi penjahat. Negara membuat orang baik itu jadi penjahat. Dia sudah ikuti uji materi. Minta fatwa, ikuti. Sudah dia lakukan semuanya, tetap nggak bisa. Oh, masalahnya apa? Cuan. Dia bayar, kena. Peristiwa ini terjadi di mana-mana. Di sekolah, di pabrik, di institusi-institusi negara. Mau naik pendidikan, mau naik pangkat pendidikan, bayar. Sudahlah, ayo. Selesaikan dulu. Gini, korban-korban ini akan terus berjatuhan Pak Iman. Sampai kapanpun, selama kita tidak sadar bahwa negara dalam keambiguitasannya, dalam ketidaktegasannya, dalam seluruh kebencian keputusannya akan melahirkan banyak orang jahat. Dipaksa jahat. Harum masiku harus jahat untuk dapat haknya. Hak yang dia yakini sebagai hak konstitusionalnya. Andai tidak ada keputusan MA, andai tidak ada fatwa MA, tidak ada harum masiku. Terima kasih. Baik. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara. Saya akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Rakyat Bersuara.